Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1426 sampai tahun 1430 bab 1426 Manajer Wei. Chen Ming duduk di sofa dengan bodoh, saat ini yang dia pikirkan hanyalah kejadian tadi. Dia tidak tahu kapan obat dalam segelas anggur ini akan efektif, jadi ekspresi wajahnya sangat gugup. Dan Fendi Zanders menyipitkan matanya dan memandang penjaga keamanan di depannya sambil bercanda. Jejak rasa jijik muncul di matanya, lalu dia berjalan ke depan. Su Qiao mengikuti di belakang Fendi Zanders, dengan ekspresi sangat gugup di wajahnya, dia tahu di dalam hatinya bahwa semua penjaga keamanan ini harus datang untuk Fendi Zanders. Minggir. Fendi Zanders berjalan di depan penjaga keamanan itu dan langsung berteriak dengan ekspresi dingin. Salah satu penjaga keamanan melihat Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu bertanya dengan hampa, apakah itu yang baru saja kamu pukul? Ini aku. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Tuan, maafkan saya, Anda baru saja melukai penjaga keamanan di bar kami, jadi Anda tidak bisa pergi sekarang. Apakah Anda yakin tidak akan melepaskan saya? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya kepada penjaga keamanan. Tidak peduli siapa itu, jika kamu memukul seseorang di bar Haston Zanders kami, kamu tidak bisa pergi. Namun, pada saat ini, seorang pemuda jangkung, tampan keluar dari belakang penjaga keamanan. Ternyata itu Manajer Wei. Aku tidak menyangka Manajer Wei akan keluar. Hehe, sepertinya anak ini benar-benar mendapat masalah hari ini. Para pelanggan di bar sepertinya mengenal pemuda ini, dan mereka semua berbisik. Dan pemuda itu menghampiri Fendi Zanders, dan berkata sambil tersenyum, halo, Tuan, saya manajer bar ini, dan nama saya Wei Zhengyang. Apakah ada yang kamu butuhkan? Fendi Zanders memandang pemuda itu dengan ringan, dan bertanya dengan tenang. Tentu saja, kamu baru saja melukai seseorang di sini, dan sekarang aku ingin kamu memberi kami penjelasan, jika tidak, kami tidak akan membiarkanmu pergi dari sini. Wei Zhengyang yang berdiri di depan Fendi Zanders sangat tampan, dan ada bekas tatapan mematikan di matanya. Fendi Zanders dapat merasakan bahwa meskipun Wei Zhengyang bukanlah seorang pejuang, dia jelas bukan orang biasa. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wei Zhengyang, dia tertegun sejenak, lalu berkata tanpa ekspresi, apa yang ingin kamu katakan? Wei Zhengyang mendengus dingin, lalu berkata dengan ringan, baru saja kamu memukuli seseorang di bar kami, dan kamu juga memukuli penjaga keamanan kami, jadi hari ini kamu harus memberi saya penjelasan, jika tidak, bagaimana kami bisa membuka bar ini? Turun. Saat ini, banyak tamu yang mengepung Fendi Zanders dan Wei Zhengyang, namun kebanyakan dari mereka sedang menyaksikan kegembiraan tersebut. Karena mereka tahu betul di dalam hati mereka bahwa jika itu adalah masalah biasa, sangat mustahil bagi Wei Zhengyang untuk melapor secara langsung. Karena Wei Zhengyang sudah muncul secara langsung, itu berarti bar pasti tidak akan melepaskan Fendi Zanders dengan mudah hari ini. Bahkan ekspresi wajah Chen Ming tampak sedikit bersemangat. Meskipun dia baru saja meminum segelas anggur, masih ada 2 atau 3 jam sebelum efek obatnya terlihat, jadi dia tidak terburu-buru. Dan Fendi Zanders mungkin kesulitan keluar dari bar hari ini. Ia merasa jika Fendi Zanders bisa menjadi lumpuh karena kejadian ini, maka segelas anggurnya tidak akan dianggap sia-sia. Paling buruk, ketika efek obatnya mulai terasa, dia hanya bisa melampiaskannya kepada Zhao Huaner. Memikirkan hal ini, Chen Ming tidak bisa menahan senyum puasnya. Dan para siswa di kelas semua menyaksikan kegembiraan saat ini, dan tidak ada yang mau berdiri dan berbicara mewakili Fendi Zanders. Lagi pula, jika dia berdiri untuk berbicara mewakili Fendi Zanders saat ini, bukankah itu sama dengan menyinggung Chen Ming? Dan itu juga akan merugikan diri Anda sendiri. Para siswa ini sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka tidak tahu apakah Chen Ming benar-benar membius Su Qiao. Dan bahkan jika Chen Ming benar-benar membius Su Qiao, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi wajar saja mereka tidak akan ikut campur dalam urusan mereka sendiri. Tapi yang membuat mereka merasa sedikit tidak percaya adalah bahwa Fendi Zanders masih terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan di hotel sebelumnya. Tidak peduli seberapa banyak Chen Ming tertawa dan mempermalukan Fendi Zanders tidak pernah marah, tapi sepertinya ada perubahan ketika dia datang ke sini. Seperti seseorang. Itu membuat orang merasa sedikit sulit dipercaya. Tapi Su Qiao berlari ke depan Wei Zhengyang, dan berkata kepada Wei Zhengyang dengan penuh semangat, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Fendi Zanders. Dia baru saja mengakui bahwa dia memukul seseorang. Kata Wei Zhengyang ringan. Masalahnya seperti ini, seseorang baru saja memasukkan obat ke dalam anggur saya, dan Fendi Zanders kebetulan melihatnya, itulah mengapa Fendi Zanders memukulnya. Jika Anda ingin meminta pertanggungjawaban orang, maka mintalah pertanggungjawaban saya. Kata Su Qiao tergesa-gesa. Seseorang membiusmu. Setelah Wei Zhengyang mendengar kalimat ini, jejak kemarahan muncul di matanya. Haston Zanders Bar dengan jelas menetapkan bahwa situasi ini tidak diperbolehkan. Membius lebih buruk daripada memukuli seseorang. Benar, itu obat yang dia berikan padaku. Su Qiao menunjuk ke arah Chen Ming dan berteriak. Dan Wei Zhengyang memandang Su Qiao dari atas ke bawah, dan dia merasa Su Qiao tidak berbohong.
Jangan dengarkan omong kosong mereka, aku tidak minum obat apapun. Chen Ming buru-buru berteriak sekeras-kerasnya. Dan Wei Zhengyang bertanya kepada Su Qiao, bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa dia meminum obat tersebut? Setelah Su Qiao mendengar kata-kata Wei Zhengyang, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, karena dia tidak memiliki bukti apapun di tangannya. Jika memang ada bukti, Fendi Zanders tidak akan melakukan apapun. Kamu bisa pergi dan melihat pengawasan di barmu. Kata Su Qiao tanpa daya. Maaf, bar kami tidak memiliki pengawasan. Jawab Wei Zhengyang dengan suara rendah. Ini. Su Qiao memandang Wei Zhengyang dan tidak tahu harus berkata apa. Dan Wei Zhengyang menghampiri Chen Ming, dan bertanya kepada Chen Ming tanpa ekspresi, apakah Anda baru saja membius wanita ini? Tidakkah Anda tahu bahwa kami tidak diperbolehkan menggunakan narkoba di bar? Anda sedang mendekati kematian, tahukah Anda itu? Setelah mendengar kata-kata Wei Zhengyang, Chen Ming tampak sedikit bingung, dan tergagap. Manajer Wei, jangan dengarkan dua orang ini berbicara omong kosong di sini, mereka hanya menjebak saya ini anggota bar, meskipun saya punya nyali, aku tidak akan pernah berani membius siapapun. Mereka akan berbuat salah padamu tanpa alasan. Wei Zhengyang mengerutkan kening. Fendi Zanders itu punya konflik denganku, dia hanya mencari masalah. Kemampuan akting Chen Ming masih sangat bagus. Jika Fendi Zanders tidak melihat Chen Ming dibius dengan matanya sendiri, dia mungkin akan mempercayai apa yang dikatakan Chen Ming. Akhir bab ini. Bab 1427. Bab 1427 Nona Lin ada di sini. Dan Wei Zhengyang memandang Chen Ming dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Lagi pula, sekarang Fendi Zanders berkata bahwa Chen Ming meminum obatnya, tetapi dia tidak dapat memberikan bukti apapun. Dan Chen Ming tidak mengakui bahwa dia meminum obat tersebut, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Atau kalian berdua ikut denganku? Wei Zhengyang berkata dengan suara rendah. Mengapa aku harus pergi bersamamu? Aku tidak memintanya sama sekali. Baru saja Fendi Zanders memintaku untuk minum segelas anggur ini dan aku meminumnya. Aku tidak ada hubungannya sekarang. Ini dapat membuktikan bahwa aku tidak melakukannya. Minum obat apa saja, Chen Ming buru-buru berteriak sekeras-kerasnya. Apakah kamu baru saja meminum segelas anggur itu? Wei Zhengyang bertanya pada Chen Ming dengan ekspresi bingung. Benar, semua orang baru saja melihatku meminum segelas anggur itu, dan aku tidak melakukan apa-apa sekarang, bukankah ini membuktikan bahwa aku tidak menggunakan narkoba? Teriak Chen Ming. Beberapa obat tidak langsung bekerja. Kata Fendi Zanders dengan tenang. Wei Zhengyang menatap telepon, lalu berkata dengan lembut, karena dia baru saja meminum segelas anggur itu, jika tidak, kita semua akan menunggu di kotak ini selama 2 jam. Jika tidak ada yang salah dengan dia, artinya dia tidak meminum obatnya, tapi jika ada yang tidak beres berarti dia meminum obatnya. Kami sedang mendiskusikan bagaimana menangani masalah ini. Setelah mendengar kata-kata Wei Zhengyang, semua orang merasa bahwa metode ini adalah sangat adil. Dan Chen Ming tercengang dalam sekejap, dia tidak bisa menahan kakinya sedikit gemetar, dan ekspresi wajahnya juga sangat gugup. Karena dia tahu di dalam hatinya bahwa obat di tubuhnya pasti akan bekerja dalam beberapa jam, dan pada saat itu, betapapun fasihnya dia masih belum bisa menjelaskannya dengan jelas. Aku sedang tidak ingin membuang waktu bersamamu di sini sekarang. Jika kamu ingin tahu apakah dia minum obat atau tidak, tunggu saja di sini. Aku pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Fendi Zanders mengambil langkah untuk pergi. Dan Wei Zhengyang tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders akan begitu tidak menghormatinya. Dia sudah mengatakan ini, tapi Fendi Zanders masih tidak setuju. Wei Zhengyang melangkah maju dan langsung menghentikan Fendi Zanders, lalu berkata dengan ekspresi tidak senang, saya menyarankan Anda untuk tinggal dan menunggu sebentar, ini baik untuk semuanya. Bagaimana jika aku tidak menunggu? Fendi Zanders bertanya dengan acuh tak acuh. Jika kamu tidak menunggu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jawab Wei Zhengyang. Jadi bagaimana jika sama-sama? Jejak rasa jijik muncul di mata Fendi Zanders. Wei Zhengyang tidak bermaksud berbicara omong kosong dengan Fendi Zanders, dia hanya mengangkat tinjunya dan hendak meninju wajah Fendi Zanders. Kecepatan reaksi Fendi Zanders sangat cepat, dia berbalik ke samping dan dengan mudah menghindari pukulan Wei Zhengyang. Setelah Wei Zhengyang melihat kecepatan reaksi Fendi Zanders begitu cepat, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Saat Wei Zhengyang terkejut, Fendi Zanders mengangkat kakinya dan menendang perut Wei Zhengyang dengan keras. Wei Zhengyang terbang terbalik dalam sekejap, lalu menghantam tanah dengan keras. Mata semua orang membelalak. Tidak ada yang menyangka Fendi Zanders akan menendang Wei Zhengyang dengan satu tendangan. Setelah jatuh ke tanah, Wei Zhengyang secara naluriah ingin berdiri, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri sama sekali, seolah-olah organ dalamnya telah berubah posisi. Baru pada saat inilah Wei Zhengyang menyadari betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders. Pantas saja kamu berani menjadi begitu sombong, sepertinya kamu benar-benar punya dua trik. Wei Zhengyang menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak kepada penjaga keamanan di sampingnya dengan suara rendah, apa yang masih kalian lakukan? Cepat tangkap orang ini.
Setelah mendengar kata-kata ini, penjaga keamanan di tempat kejadian bergegas menuju Fendi Zanders tanpa ragu-ragu. Hentikan semuanya. Tetapi ketika penjaga keamanan ini hendak menyerang Fendi Zanders, suara dingin dan agung terdengar di belakang semua orang. Setelah mendengar kata-kata ini, penjaga keamanan membeku di tempatnya, dan kemudian melihat ke belakang dengan ekspresi bingung. Semua orang melihat tiga wanita yang sangat cantik menginjak sepatu hak tinggi dan perlahan berjalan ke bar. Ketiga wanita ini bisa dikatakan sebagai yang terbaik dari segi sosok, penampilan dan temperamennya, terutama wanita yang berjalan di tengah, sosok kelas 1, penampilan elok, temperamen anggun, memancarkan aura luhur dari segala penjuru. Mengapa Nona Lin ada di sini? Setelah Wei Zeng yang melihat ketiga wanita ini, wajahnya juga terlihat sedikit gugup. Apakah kamu melihatnya? Wanita yang berjalan di tengah adalah Cleo Fei Lin, wanita tertua dari keluarga Lin. Apa? Wanita ini sebenarnya adalah Cleo Fei Lin. Bukankah ini terlalu indah? Saya mendengar bahwa Cleo Fei Lin adalah pacar Tuan Zanders. Keluarga Lin hari ini ada karena Tuan Zanders. Benar, saya tidak menyangka kejadian ini akan membuat Nona Lin khawatir. Tapi Fendi Zanders melihat posisi pintu dan tersenyum tak berdaya. Dia tidak menyangka Cleo Fei Lin akan datang. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Mandy Lin yang berada di samping Cleo Fei Lin, dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, Fendi Zanders sudah pernah bertemu Mandy Lin ketika dia berada di hotel sebelumnya, jadi pasti Mandy Lin yang memberitahu Cleo Fei Lin. Cleo Fei Lin tiba di Jiangcheng sendirian. Fendi Zanders awalnya ingin memberi kejutan pada Cleo Fei Lin, namun kini sepertinya semua rencananya sia-sia. Dan semua orang menaruh perhatian mereka pada Mandy Lin, Cleo Fei Lin, dan Melian Liu, karena ketiga wanita ini terlalu luar biasa dalam hal sosok dan penampilan, dan mereka seperti peri di mata orang biasa. Selain itu, karena hubungan Fendi Zanders, keluarga Lin kini bisa dikatakan sebagai keluarga teratas di kota Jiangcheng, yang membuat banyak orang penasaran dengan ketiga putri keluarga Lin. Namun, di antara Cleo Fei Lin, Mandy Lin, Melian Liu dan lainnya, Cleo Fei Lin harus menjadi orang yang paling menarik perhatian. Bagaimanapun, Mandy Lin biasanya muncul di bar ini, tetapi Cleo Fei Lin sangat jarang muncul di sini. Chen Ming melihat posisi Mandy Lin dengan ekspresi gugup, karena dia tidak menyangka urusannya akan menjadi berantakan, yang membuat Cleo Fei Lin khawatir. Chen Ming sekarang magang di Emgrand Group, dan Cleo Fei Lin adalah pacar bos Emgrand Group. Begitu Cleo Fei Lin memiliki kesan buruk terhadapnya, itu akan berdampak besar pada perkembangannya di masa depan. Ya, dan yang paling dikhawatirkan oleh Chen Ming saat ini adalah dia baru saja meminum segelas anggur. Jika dia terus menunda-nunda seperti ini, begitu efek obatnya muncul, Chen Ming tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas bahkan jika dia membuka mulutnya ratusan kali. Akhir bab ini. Bab 1428. Bab 1428 Fendi Zanders adalah laki-laki saya. Jadi saat ini, ekspresi wajah Chen Ming masih sangat jelek. Dia terus menatap posisi Cleo Fei Lin dan yang lainnya, tidak tahu harus berbuat apa. Dan manajer bar Wei Zeng yang juga tampak bingung saat ini, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Cleo Fei Lin dan yang lainnya muncul di bar, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Tampaknya dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada Cleo Fei Lin, Mandy Lin, Melian Liu dan yang lainnya. Wei Zeng yang ragu-ragu sejenak, lalu buru-buru berjalan ke depan Mandy Lin, dan berkata dengan hormat, "Nona, apakah Anda di sini?" "Kebaikan." Mandy Lin mengangguk ringan. "Mas Lin, halo." Frekuensi Wei Zeng yang bertemu Cleo Fei Lin masih sangat terbatas, tetapi Wei Zeng yang tahu betul betapa menakutkannya latar belakang Cleo Fei Lin, jadi dia berbicara kepada Cleo Fei Lin dengan sangat hormat. Tapi Cleo Fei Lin memandang Wei Zeng yang dengan acuh tak acuh, lalu bertanya dengan suara dingin, "Apa yang terjadi di sini?" "Nona Lin, seseorang baru saja membuat masalah di bar. Mereka tidak hanya memukuli tamu bar kita, tetapi juga memukuli penjaga keamanan." Wei Zeng yang dengan cepat menjelaskan. Setelah Cleo Fei Lin mendengar kata-kata Wei Zeng Yang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Fendi Zanders. Anda harus tahu bahwa orang yang paling mengenal Fendi Zanders di dunia ini mungkin adalah Cleo Fei Lin. Toh keduanya sudah mengalami banyak hal. Jadi Cleo Fei Lin tahu di dalam hatinya bahwa jika bukan karena alasan khusus, Fendi Zanders tidak akan pernah memukul seseorang tanpa alasan. Lalu tahukah kamu mengapa dia memukuli seseorang? Mandy Lin bertanya pada Wei Zeng Yang sambil tersenyum. Dia bilang itu karena seseorang memasukkan narkoba ke dalam minuman temannya, tapi dia tidak bisa memberikan bukti apapun sekarang. Saat ini, Wei Zeng yang tidak berani menyembunyikan apapun, jadi dia buru-buru berbicara. Setelah Chen Ming mendengar kata-kata Wei Zeng Yang, wajahnya menjadi sedikit bersemangat, dan dia segera berlari ke arah Cleo Fei Lin, lalu berteriak dengan gugup, "Nona Lin, halo, baru saja orang ini memfitnah saya." Temannya meresepkan obat, tetapi dia tidak memiliki bukti sama sekali, jadi jangan dengarkan omong kosongnya. Cleo Fei Lin melirik Chen Ming dengan acuh tak acuh, tetapi tidak berbicara. Chen Ming memandang Cleo Fei Lin dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu buru-buru melanjutkan, "Nona Lin, saya magang di Emgrand Group, dan paman saya adalah Chen Ziqiang." "Oh."
Setelah mendengar kata-kata Chen Ming, Cleo Fei Lin tertegun sejenak, lalu berkata dengan ekspresi lucu, kamu sebenarnya magang di M Grand Group. Benar, saya benar-benar magang di M Grand Group, Nona Lin, Anda harus percaya kepada saya benar-benar tidak membius siapapun. Chen Ming berpikir bahwa apa yang dia katakan mempunyai efek, jadi dia buru-buru mengangguk dan berkata, kalau begitu, tahukah kamu siapa dia? Cleo Fei Lin mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan indah dan menunjuk ke posisi Fendi Zanders. Siapa dia? Setelah Chen Ming mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk terdiam sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, orang ini bernama Fendi Zanders, dia adalah teman sekelasku. Aku bertanya padamu apakah kamu tahu siapa dia? Cleo Fei Lin mengulangi kalimat itu tanpa ekspresi. Chen Ming memandang Cleo Fei Lin dari atas ke bawah, dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya, dia mengerutkan kening dan berkata, Nona Lin, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan itu. Jika Anda tidak tahu siapa dia, biarkan aku memberitahumu. Cleo Fei Lin berhenti sejenak, lalu menginjak sepatu hak tingginya 10 cm, berjalan ke arah Fendi Zanders dengan anggun, berinisiatif untuk meraih lengan Fendi Zanders, dan berkata sambil tersenyum, Fendi Zanders adalah laki-laki saya. Setelah mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, semua orang yang hadir membuka mulut mereka lebar-lebar, dan berdiri di sana dengan bodoh, dengan ekspresi wajah mereka yang tidak terbayangkan. Pada saat ini, banyak orang yang hadir mengetahui siapa Cleo Fei Lin, jadi mereka tentu juga tahu siapa pria Cleo Fei Lin. Orang ini sebenarnya Tuan Zanders dari kota Jiangcheng. Wei Zhengyang menatap posisi Fendi Zanders dengan mata terbuka lebar, dan ekspresi wajahnya terkejut selain terkejut. Saat ini, dia sepertinya tidak punya cara untuk menemukan kata kedua untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini. Saat ini, Wei Zhengyang akhirnya mengerti mengapa Fendi Zanders berani bersikap sombong sebelumnya, bahkan berani memukuli penjaga keamanan bar mereka. Jika Fendi Zanders benar-benar Tuan Zanders dari kota Jiangcheng, maka semua ini dapat dijelaskan. Apa? Orang ini sebenarnya Tuan Zanders dari kota Jiangcheng. Dia ternyata adalah pacar Nona Lin. Ini sungguh luar biasa. Sebagian besar tamu yang hadir belum pernah bertemu Fendi Zanders, jadi ketika mereka mendengar berita tersebut, ekspresi wajah mereka tentu saja sangat terkejut. Tentu saja, teman sekelas Fendi Zanders yang paling terkejut saat ini. Lagi pula, tidak satu pun dari orang-orang ini yang mengira identitas Fendi Zanders akan begitu menakutkan. Mereka masih mengejek Fendi Zanders dengan segala cara di restoran tadi, tetapi tidak ada yang mengira bahwa identitas Fendi Zanders telah mengalami perubahan yang begitu menakjubkan. Apa yang terjadi di sini? Su Qiao menatap posisi Fendi Zanders dengan mata berair besar, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Meskipun Su Qiao tahu di dalam hatinya bahwa identitas Fendi Zanders tidaklah sederhana, itu pasti tidak sesederhana yang dibayangkan sebagian besar siswa, dan Fendi Zanders pernah berkata di depan para siswa ini bahwa pacarnya adalah Cleo Fei Lin, tetapi semua orang tahu. Menganggap kalimat ini sebagai lelucon, tidak ada yang mengira bahwa pacar Fendi Zanders sebenarnya adalah Cleo Fei Lin, yang terkenal di kota Jiangcheng. Pacar Fendi Zanders benar-benar Cleo Fei Lin. Ya Tuhan, aku tidak sedang bermimpi, bagaimana Fendi Zanders bisa menemukan pacar secantik itu? Apakah kamu mengenali orang yang salah? Para siswa di kelas Fendi Zanders mulai berdiskusi dengan suara pelan. Lagi pula, di mata mereka, Fendi Zanders adalah seorang bajingan malang yang begitu biasa sehingga dia sangat biasa. Tidak mungkin wanita seperti Cleo Fei Lin bisa bersama Fendi Zanders. Chen Ming mengatakan sebelumnya bahwa pacar Cleo Fei Lin adalah Tuan Muda Jiangcheng Zhang yang legendaris. Baru saja Cleo Fei Lin mengatakan bahwa Fendi Zanders adalah pacarnya. Bukankah itu membuktikan bahwa Fendi Zanders adalah Tuan Muda Jiangcheng Zanders? Pada saat ini, seorang teman sekelas laki-laki tiba-tiba berbicara. Setelah mendengar perkataan siswa laki-laki tersebut, semua orang menoleh untuk melihat posisi siswa laki-laki tersebut, dengan ekspresi yang sangat terkejut di wajah mereka. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa hal yang paling menakutkan bukanlah hubungan antara Cleo Fei Lin dan Fendi Zanders, tetapi Fendi Zanders ternyata adalah Tuan Zanders dari kota Jiangcheng. Ini adalah hal yang paling mengejutkan. Bab 1429 Bab 1429. Siapa sebenarnya Fendi Zanders? Su Qiao berdiri di sana dengan bodoh, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Tiba-tiba, suasana di bar tiba-tiba menjadi aneh, dan semua orang fokus pada Fendi Zanders saja. Ketika semua orang mengetahui identitas asli Fendi Zanders, ekspresi wajah mereka sangat terkejut, karena di mata mereka, ini hanyalah sebuah fantasi. Fendi Zanders tiba-tiba berubah menjadi Tuan Zanders dari Jiangcheng yang dijunjung banyak orang. Jika semua orang tahu bahwa identitas Fendi Zanders begitu menakutkan, mereka tidak akan pernah punya nyali untuk menertawakan Fendi Zanders ketika mereka sedang makan tadi. Tentu saja, di antara begitu banyak orang yang hadir saat ini, orang yang memiliki ekspresi paling jelek adalah Chen Ming. Karena Chen Ming telah melakukan semua perhitungannya, tetapi dia tidak menyadari bahwa Fendi Zanders benar-benar adalah pacar Cleo Fei Lin, dan yang lebih penting, jika Fendi Zanders benar-benar Tuan Zanders dari kota Jiangcheng, maka Fendi Zanders adalah bos Chen Ming. Jadi saat ini, Chen Ming tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja ini bukanlah hal yang terpenting.
Sekarang Chen Ming sama sekali tidak berminat memikirkan hal-hal itu. Dia telah memikirkan apa yang harus dia lakukan jika obatnya mulai bekerja untuk sementara waktu sekarang. Dia masih sangat jelas tentang metode Wei Zhengyang, jadi Chen Ming tidak bisa menahan kakinya lemas, dan dia langsung duduk di tanah. Saat ini, Chen Ming tidak lagi tahu harus berbuat apa. Di bawah tatapan kaget semua orang, Cleo Fei Lin berjalan ke arah Fendi Zanders dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, mengapa kamu tidak memberitahuku kapan kamu datang? Awalnya aku berencana memberimu kejutan, tapi saat aku terbang kembali ke Jiangcheng, aku kebetulan bertemu dengan teman-teman lamaku. Mereka kebetulan mengadakan reuni kelas di Jiangcheng, jadi aku pergi ke reuni kelas dulu. Kamu setelah pesta. Fendi Zanders menjelaskan sambil tersenyum. Jadi ini ya. Cleo Fei Lin mengangguk ringan, lalu menoleh ke arah Chen Ming, dan berkata dengan acuh tak acuh, baru saja orang ini mengatakan bahwa dia berasal dari M Grand Group Anda, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Bos. Saya sering tidak berada di sini di kota Jiangcheng. Kecuali beberapa karyawan lama M Grand Group, wajar jika orang lain tidak mengenal saya. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Itu benar. Cleo Fei Lin mengangguk, lalu melanjutkan, lalu apa yang akan kamu lakukan dengan orang ini hari ini? Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu berjalan tepat di depan Chen Ming. Setelah Chen Ming melihat Fendi Zanders mendekat, dia benar-benar ketakutan, dan berteriak pada Fendi Zanders sekeras-kerasnya, Fendi Zanders. Tidak, Tuan Zanders, saya tahu saya salah, kalian orang dewasa tidak ingat penjahat tolong, biarkan aku pergi. Setelah melihat pemandangan ini, para siswa di kelas menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Lagi pula, tidak ada yang mengira hasil seperti itu akan menjadi akhir. Chen Ming, yang sebelumnya meremehkan Fendi Zanders, ternyata menjadi seperti ini saat ini. Dengan rendah hati memohon pada Fendi Zanders. Kamu tahu itu salah. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Chen Ming, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, dan kemudian bertanya dengan hampa, saya sedikit penasaran, tahukah Anda ada apa dengan diri Anda? Aku. Chen Ming menatap Fendi Zanders dengan ekspresi malu di wajahnya. Katakan padaku, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu salah? Kalau begitu katakan padaku, di mana kesalahanmu? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Chen Ming menatap Fendi Zanders, terdiam selama beberapa detik, lalu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, saya akui bahwa saya menggunakan narkoba pada Su Kiao Kiao, saya bukan manusia, aku hanya seekor binatang buas, aku tidak peduli Kiao Kiao harus dibius. Setelah Chen Ming selesai berbicara, semua orang yang hadir, termasuk Su Kiao Kiao, tercengang. Bagaimanapun, semua orang percaya pada Chen Ming sebelumnya, karena semua orang merasa bahwa karena mereka adalah teman sekelas dan sudah saling kenal selama bertahun-tahun, mustahil bagi Chen Ming untuk melakukan hal seperti itu. Tapi yang tidak pernah mereka duga adalah Chen Ming benar-benar membius Su Kiao Kiao. Pada saat ini, Su Kiao Kiao jelas merasa seperti dia masih hidup setelah bencana. Lagi pula, jika bukan karena pengingat Fendi Zanders, dia mungkin tidak sadarkan diri sekarang, jadi orang bodoh pun harus tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak menyangka Chen Ming menjadi orang seperti ini. Ya, aku benar-benar tidak menyangka kalau Chen Ming biasanya terlihat cukup baik, tapi dia akan melakukan hal buruk seperti itu kepada teman-teman sekelasnya. Benar, memang benar kamu mengenal orang, wajah, dan hati. Untungnya, kita bertemu Fendi Zanders hari ini, jika tidak, Kiao Kiao akan dalam bahaya. Mungkin karena semua orang sudah mengetahui identitas Fendi Zanders, sehingga nada suara orang-orang ini berubah drastis saat ini. Semua orang mulai mengkritik Chen Ming, tetapi Su Kiao Kiao berdiri sendirian di tempat yang sama, sepertinya tidak ada cara untuk menerima kenyataan ini. Fendi Zanders, aku benar-benar sudah tahu aku salah, beri aku kesempatan, aku mohon padamu. Sekarang Chen Ming tidak peduli tentang wajah dan rasa malu, dia menurunkan semua harga dirinya, dan berteriak pada Fendi Zanders dengan nada bersemangat. Fendi Zanders menoleh untuk melihat ke arah Su Kiao Kiao, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, kamu memberi obat Kiao Kiao, jadi kamu tidak perlu bertanya padaku, kamu bisa bertanya pada Kiao Kiao apakah dia ingin melepaskanmu. Setelah Chen Ming mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia segera menoleh untuk melihat posisi Su Kiao Kiao, dan kemudian berteriak pada Su Kiao Kiao dengan ekspresi yang sangat bersemangat, Kiao Kiao, saya tahu saya salah. Itu sebabnya saya membius minuman Anda, saya mohon kamu, biarkan aku pergi, jangan serahkan aku kepada orang-orang di bar, atau mereka akan memotong tanganku. Su Kiao Kiao memandang Chen Ming dengan rasa malu dan marah. Saat ini, dia juga sangat marah atas apa yang telah dilakukan Chen Ming. Meskipun Chen Ming telah mengejar Su Kiao Kiao sebelumnya, tidak peduli apa, Chen Ming tidak pernah melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ming akan bertindak sejauh ini kali ini. Kiao Kiao, demi kedua teman sekelas kita, biarkan aku pergi, oke? Chen Ming berkata pada Su Kiao Kiao dengan penuh semangat. Su Kiao Kiao ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, Chen Ming, aku tidak ingin melihatmu lagi dalam hidupku. Kiao Kiao, apakah kamu membiarkanku pergi? Chen Ming terdiam sesaat, lalu bertanya pada Su Kiao Kiao dengan penuh semangat. Dan Su Kiao Kiao memandang Chen Ming tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Kiao Kiao, terima kasih, aku tidak akan pernah membiarkanmu melihatku lagi, aku akan pergi sekarang. Chen Ming berdiri sambil berbicara, dan kemudian berlari menuju pintu bar dengan gila, karena takut Fendi Zanders dan Su Kiao Kiao akan melakukannya. Berubah pikiran. Akhir bab ini. Bab 1430. Bab 1430 Tuan Zanders mendominasi. Setelah Fendi Zanders melihat Chen Ming berlari keluar bar, dia tersenyum tak berdaya. Tapi dia tidak berniat menghentikan Chen Ming. Lagi pula, di mata Fendi Zanders, orang-orang seperti Chen Ming tidak sepadan dengan waktunya. Setelah Chen Ming pergi, Su Kiao Kiao menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, terima kasih banyak atas apa yang terjadi hari ini, jika bukan karena bertemu denganmu, segalanya mungkin tidak akan terjadi. Sangat berbeda bagaimana kalau... Tidak masalah. Jika bukan karena kamu memintaku untuk datang ke reuni kelas, aku tidak akan bisa membantumu. Kamu harus lebih berhati-hati dengan orang seperti Chen Ming di masa depan." Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Su Kiao Kiao tampak sedikit tidak berdaya, lalu menoleh untuk melihat Cleo Fei Lin, dan kemudian bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, apakah Nona Lin benar-benar kamu pacar?" "Benar, bukankah aku sudah memberitahu kalian sebelumnya ketika aku masih di hotel? Hanya saja kalian semua sepertinya berpikir aku sedang membual." Fendi Zanders berkata dengan ringan. "Karena Nona Lin adalah pacarmu, apakah kamu benar-benar Tuan Zanders yang legendaris dari kota Jiangcheng?" Su Kiao Kiao memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. "Aku adalah aku. Adapun Tuan Zanders dari kota Jiangcheng yang Anda sebutkan, sebenarnya itu hanya sebuah nama untuk saya, karena banyak orang bahkan tidak tahu siapa nama asli saya," jawab Fendi Zanders. Meskipun Su Kiao Kiao sudah mengetahui fakta ini, dia masih sangat terkejut ketika mendengar Fendi Zanders mengakuinya. Bagaimanapun, Su Kiao Kiao merasa bahwa yang disebut Tuan Muda Jiangcheng Zhang tidak akan pernah muncul sama sekali dalam hidupnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa yang disebut Tuan Zanders sebenarnya adalah teman sekelas lamanya saat itu. Siswa lain di kelas memandang Fendi Zanders dengan mata cerah saat ini. Lagi pula, orang-orang ini semua menghadapi masalah yang sama sekarang, yaitu masalah mencari pekerjaan. Jika mereka dapat memiliki hubungan yang baik dengan Fendi Zanders hari ini, bukankah mudah bagi Fendi Zanders untuk memperkenalkan dirinya ke dalam grup Emgren? Jadi saat ini, mereka semua berpikir dalam benak mereka bahwa mereka harus menjilat Fendi Zanders ketika mereka menemukannya sebuah kesempatan. "Fendi Zanders, aku masih ada urusan di sana, jadi aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini, aku pergi dulu." Su Kiao Kiao mungkin tidak bisa keluar dari masalah sebelumnya. Banyak hal, jadi suasana hatinya masih sangat rumit sekarang. Hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu bergegas keluar dari sini. "Oke, apakah kamu ingin aku mengirimmu pergi?" Fendi Zanders mengangguk dan bertanya. "Tidak perlu, aku akan kembali dengan Xiaoli." Su Kiao Kiao menjawab Fendi Zanders dengan panik, lalu menyeret gadis lain menuju pintu masuk bar. Melihat Su Kiao Kiao ingin pergi, Fendi Zanders tentu saja tidak banyak bicara. Insiden hari ini benar-benar memalukan. Ini juga merupakan tanggung jawab bar kami jika terjadi insiden seperti itu. Untuk menyampaikan permintaan maaf kami, Fendi Zanders akan membayar semua pengeluaran Anda hari ini. Saya harap semua orang dapat bersenang-senang. Pada saat ini, Mandy Lin tiba-tiba memanggil para tamu di sekitarnya dengan genit. Tuan Zanders mendominasi. Tuan Zanders sangat tampan. Tiba-tiba, semua orang mulai bersorak. Tetapi Fendi Zanders melirik Mandy Lin dengan ekspresi tak berdaya, dan bertanya dengan lembut, "Masalah hari ini jelas merupakan tanggung jawab bar Anda, mengapa Anda ingin saya membayar tagihannya?" "Karena kamu kaya. Lagi pula, kamu sangat kaya, jadi kamu tidak boleh kekurangan uang. Apa salahnya meminta kamu membayar tagihannya?" Mandy Lin bertindak seolah-olah hal itu dianggap remeh, dan menjawab Fendi Zanders dengan mulut kecilnya yang melengkung. Fendi Zanders memandang Mandy Lin, matanya tidak bisa berkata-kata, tetapi uang kecil ini benar-benar tidak berarti apa-apa bagi Fendi Zanders, dan orang-orang ini juga bubar setelah mendengar kata-kata Mandy Lin. Jadi Fendi Zanders tidak peduli tentang apapun. Tentu saja, meskipun sebagian besar tamu sudah pergi, teman sekelas Fendi Zanders belum pergi. "Fendi Zanders, aku tidak menyangka kamu menjadi Tuan Zanders di Jiangcheng." "Benar, Fendi Zanders, aku tidak menyangka kamu menjadi yang terbaik di kelas kami." Fendi Zanders. Untuk beberapa saat, beberapa siswa mengepung Fendi Zanders, meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat. "Kalian semua adalah teman sekelas Fendi Zanders." Mandy Lin berkedip dan bertanya dengan lembut. "Ya, kami semua adalah teman sekelas Fendi Zanders." Zhao Huaner, yang sebelumnya mempersulit Fendi Zanders, tampaknya menjadi orang yang berbeda saat ini, dan buru-buru menjawab Mandy Lin. Setelah mendengar kata-kata Zhao Huaner, semua orang menunjukkan ekspresi menghina. Bagaimanapun, Zhao Huaner selalu membantu Chen Ming menindas Fendi Zanders sebelumnya, dan sekarang dia sangat malu untuk berbicara, jika itu orang lain, dia pasti sudah pergi. Saya harus mengatakan bahwa wajah Zhao Huaner ini benar-benar tidak tebal.
Karena kalian semua adalah teman sekelas Fendi Zanders, Huston Zanders Bar akan memberikan kalian masing-masing kartu keanggotaan. Sekarang kalian dapat menemui manajer Wei untuk melamar. Kata Mandy Lin dengan wajah kosong. Para siswa di kelas semuanya tercengang setelah mendengar kalimat ini, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kartu keanggotaan Huston Zanders Bar yang begitu sulit dijangkau di mata semua orang, kini bisa diberikan kepada mereka secara gratis. Berapa banyak orang yang bermimpi mendapatkan kartu anggota ini? Jika Anda ingin mengajukan kartu anggota, silakan ikut dengan saya. Wei Zhengyang berteriak ke arah kerumunan sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata ini, teman sekelas Fendi Zanders tampak gila, dan langsung berlari menuju posisi Wei Zhengyang. Bagaimana? Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku? Mandy Lin bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Terima kasih. Tanpa memikirkannya, Fendi Zanders buru-buru menjawab. Bagaimanapun, Mandy Lin benar-benar membantu Fendi Zanders. Saya hanya tidak tahu bagaimana menghadapi orang-orang ini. Oke, tidak nyaman berbicara di sini, ayo pergi ke kotak. Cleo Fei Lin menyarankan dengan lembut. Bagus. Fendi Zanders mengangguk, lalu mengikuti Cleo Fei Lin dan yang lainnya ke dalam kotak. Setelah tiba di ruang pribadi, Fendi Zanders mulai mengobrol dengan Cleo Fei Lin dan yang lainnya, tetapi sebagian besar isi obrolan tersebut adalah tentang saat Cleo Fei Lin pergi ke Amerika Serikat. Banyak juga yang berlarian. Tentu saja, Fendi Zanders sering mendengarkan dan jarang berbicara.